Di Muntilan. Nama ratunya apa? Garlisius. Ya, namanya Garlisius. Walaupun produk lulusan pandemi tapi bisa punya. Iya. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat Papi Podcast Alam Pius. Pada hari ini kita semua kedatangan tamu spesial dari kakak-kakak alumni SMK Pius. Ya, nanti kita akan berkenalan dengan kedua kakak-kakak ini, siapa dia, lalu usahanya apa, begitu ya. Pada hari ini juga saya kegiatan partner setia saya karena dia lagi Zoom, lalu diganti dengan ini mamanya Bapak Marwan ya. Berita ya tentunya juga tidak asing dan pernah juga menjadi partner podcast di SMK Pius. Baik, boleh perkenalan dulu namanya ya Kak, siapa ini? Nama saya Diego Setiawan, rumahnya Muntilan. Kak Diego dari Muntilan ya. Lalu Mas, Nama saya Radit Putra dari Sawangan. dari Sawangan. Muntilan sama Sawangan jauh ya? Agak, ya 15 menit. 15 menit. Ditambah 10 menit ya, ada apa-apa. Baik, kita akan mengenal bagaimana dulu prosesnya di SMK. Ini masuk tahun berapa? Dulu masuk berarti di tahun 2017-2018 ya? Iya. Tahun ajaran 2017. Kamu lulus tahun 2021. 2021? Iya. 2021, berarti pas pandemi ya? Sama Yose? Sama Yose ya? Yose ya? Iya. Berarti pas pandemi ya lulusnya? Iya. Berarti ya? Ya, lulusan pandemi dan jadi wisuda. Berarti mengalami pendidikan ini berapa tahun setelah lakukan itu? Berarti 1 tahun. Kamu pandemi itu pas kelas berapa ya? Kelas 2. Kelas Kelas 2 ya? 2 itu sempat masih Masuk. sekolah ya 3 bulan. 3 bulan. Habis itu berangkat PKL dapat 4,5 bulanan kayaknya, terus Covid, lalu PKL juga berhenti. PKL berhenti. Di mana waktu itu PKL? Saya di pelataran Ubud, Bali. Oh, Al-Hadi? Kalau saya di Alana Yogyakarta. Oh, namanya Al-Hadi. Iya. Keren ya namanya, satunya di Maradona ya. Iya. Apa mungkin dulu konsepnya gitu mungkin ya? Kata teman ayah ya. Oh gitu. Iya. Mau di konsep pemain sepak bola. Iya. Tapi tidak tertarik mas. Iya. Gak di tertarik. Indonesia? Kurang tahu. Basket. basket. Jago basket. Iya. Basket. Dikit-dikit. Gitu. Iya. Lalu waktu itu lulus tahun 2021. Iya. 2021. Kalian buka semua ya ini ya? Buka. Buka semua. Iya. Waktu itu gemar masak apa? Di apa? Waktu di Masih sekolah. di SMK itu waktu itu. Kalau saya sendiri sih ngikut apa yang gurunya ini sih berikan. Cuman tantangannya kan bisa agak lebih enak dari yang lain gitu. Cuman gitu aja sih. Kalau masakan sih semuanya sih suka, soalnya kan apa-apa juga harus bisa. Nah, gitu. Tapi nggak ada yang saya ingin menekuni yang kick lah atau yang apa kayak masakan Nusantara atau Kalau saya sih sebenarnya lebih seneng harus semua bisa, soalnya kalau saya kadang suka ke fusion. Jadi ya di fusion. Sorry ya apa dia akan aja tenang ya ini santai nggak ada editas yang dipotong nos Diego ya? Panggilan Diego ya? Iya, Diego sama Hadi kan? Al-Hadi Sama Hadi sama dia. Naspur. Ya. kamu mau kita pun kenapa? Hah? Nama panjangnya. Kan nama panjangnya Purnama Purwanti Purnama ganti beberapa ganti sport. Ya, kan kamu mengalami masa pandemi tuh. Iya.
pasti kamu ada ada hal-hal yang merasa kurang gitu ya Iya. dalam proses pembelajaran. Tapi kamu bisa lalui itu. Nah, bagaimana cara mengatasi sehingga kamu bisa menyelesaikan kegiatan proses pembelajaran di SMK Pius itu dengan lancar walaupun di masa pandemi. Kalau waktu itu kan awal banget kan itu Bu. Iya. Pandemi, jadi baru ada Zoom, nggak ada Google Form, nggak ada Iya. Google Meet, jadi emang agak susah sih. Mungkin by WA itu, Ya. melalui WhatsApp, pengumpulan tugas. Terus kalau kumpul sama teman-teman kan emang belum bisa waktu itu. Kita juga takut kan waktu itu kalau sampai kena virus juga bahaya. Lalu berkaitan dengan praktek kan kita kan banyak praktek di SMK Pius ini. Iya, Gimana? praktek. Via WA ada prakteknya. Iya, via video call. Oh gitu. Iya, via video call. Kamu praktek di rumah terus di video. Iya, video. Terus ada juga yang waktu TA ya. Waktu Iya. TA video call, via video call. Lalu kalau merasakan gurunya mau uji itu gimana? Rasanya gimana? Enak asing banget, enak gitu ya. Orang tua nih, Oh, gitu. orang tua jadi Pengujinya dari orang tua. Hmm. Lalu di video call. Video call. tinggal ini apa janjiannya sama orang tua gimana? Ternyata ada itunya. Rasanya apapun bilang enak gitu ya. Padahal asin ya itu. Iya, padahal sih. Tapi memang cukup sulit ya kalau di dalam dunia kayak kita dibuka ini, lalu online PJJ itu termasuk sulit ya, sulit banget mungkin ya. PJJ ya lumayan ya, soalnya kan apalagi SMK gitu kan yang niatan. Secara keterampilan Iya. skillnya kurang gitu ya. Iya. Kamu cara mengatasi hal-hal seperti ini juga kan menjadi keprihatinan kita saat jadi guru juga ya. Iya. Maksudnya sebenarnya harusnya bisa memberikan lebih Iya. kepada anak-anak, ternyata kan anak pun berkreasi sendiri, punya tantangan. Nah itu bagaimana kamu mengatasi permasalahan yang kamu hadapi? Hadi coba cerita. Maksudnya kamu kan terus ada situasi pandemi, Iya. kamu harusnya bisa tatap muka, bisa memberikan keterampilan lebih. Ternyata kamu di rumah itu kan juga harus praktek, tapi kan mungkin banyak kendala mungkin dari peralatan atau apa. Nah, itu bagaimana kamu mengatasi semua itu? Saya soalnya waktu itu prakteknya di tempatnya Diego, jadi barang-barangnya ada semua. Oh gitu. Oh. Karena tadi saling uji ya. Iya. Ya, uji sana. Iya, malah lebih tepatnya saling bantu. Sama gitu ya, gitu. Tapi mas ya ketentuannya kalau masak ini masak sup misalnya harus Iya. harus berapa menit itu ada ketentuannya waktu pas PJJ itu. Waktu TA, Nah, iya ada. Waktu TA ada. Tapi kalau waktu PJJ itu Harian. Kamu harian waktu yang dua ada prakteknya nggak? ada, cuman suruh video terus diedit Hasilnya aja. Hmm. Hasilnya diedit. Nggak ada ketentuan sih, paling cuman ukuran videonya nggak bisa terlalu besar. Oh iya, kan harus masuk. Iya, terus. Iya. Pas di Iya. video nggak matang bisa jadi nggak itu? Bisa. Oh, kurang matang ini. Gitu. Nah, oke, mau misalnya ibu mau tahu, kamu waktu praktek misalnya, Iya. ternyata gagal itu, tapi kamu bisa, kalau video kan bisa diedit dong. Iya, bisa. Atau ada kecurangan apa gitu yang pernah kamu lakukan waktu Pasti ada berbagai curangan. Karena Oh iya, ibunya nggak tahu. Iya. Ya itulah kreativitas kita. Tapi memang di pandemi mau nggak mau kita Iya, mau nggak mau. harus banyak berkreasi Iya. apapun itu ya. Iya. Dan kita juga. Nah, tapi kan gini Pak Erik, ini kan salah satu yang mereka berdua lah itu mengalami proses itu yang istilahnya tidak lengkap. Iya. Ya, sekolah itu tidak lengkap, kurang lah gitu. Tetapi sekarang setelah kamu lulus ya, istilahnya selesai gitu dari SMK Pius, walaupun dengan situasi yang kondisi yang saat itu juga kita nggak tahu mau seperti apa. Kamu bisa mempunyai pemikiran terus dengan bekal keterampilan yang sangat-sangat mungkin minim atau terbatas ya,
dari apa yang harusnya kamu peroleh, tapi kamu bisa survive sekarang. Itu prosesnya seperti apa setelah kamu, langkahnya setelah lulus itu bagaimana? Mungkin ini kan bisa jadi motivasi dong bagi adik-adik ataupun yang sekarang masih sekolah yang notabene bisa tatap muka langsung. Itu loh tantangan-tantangan kamu saat pandemi kan berbeda dengan sekarang. Itu sekarang kamu bisa survive, bisa punya kafe dan segala macam itu. Itu didekatkan dulu ke penonton semua bahwa kedua kakak kita ini punya kafe gitu ya. Iya, ada resto. Oh ya, resto di Muntilan. Nama restonya apa? Garlisius. Ya, namanya Garlisius. Walaupun produk lulusan pandemi tapi bisa punya. Iya. Silakan sharing, mau Arhandi mau Dirgo cari dilengkapi. Sebenarnya ini dulu tuh idenya siapa mau buat resto? Idenya saya. Duluan dong ya. Soalnya kan dulu sempat ditanyai orang tua mau lanjut kuliah apa mau kerja gitu kan. Tapi kan waktu itu lagi COVID, jadi kuliah juga cuman online. Terus pada susah kan prakteknya juga nggak ada alat-alat, jadi mending uangnya yang buat kuliah ini buat buka usaha di Muntilan. Ya, di Muntilan. Boleh disebutkan alamatnya mungkin? Muntilan mana? Alamatnya di Jalan KR Santri nomor 18E. Nomor 18E. Iya. Nah, dari situ lalu punya niatan untuk buat resto aja ya. Iya, buat resto aja gitu. Lalu ngajak ya Mas Al-Hadi ya. Berdua sampai sekarang. Atau sekarang bertiga. Ya, sama Mas Rifai. Tapi orangnya lagi Rifai alumni? Iya, alumni sini. Satu angkatan sama kita. Gitu. Iya. Buka dari jam berapa? Jam berapa nih? Kita buka dari jam 10. Dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Bukannya resto itu yang anak yang bisa untuk nongkrong itu kan malam dari jam 7 sampai jam 11. Iya, cuman kita lihat dari kondisi habis pandemi ini semua rata-rata tutup jam segitu. Iya, jadi emang udah jam 9 ke atas sudah sepi gitu ya. Oh, ya. Udah seperti dulu ya. Seperti dulu masih bisa. Dulu kita buka sampai jam 12 aja. Awal-awal dulu buka sampai jam 12. Cuman setelah PPKM itu baik. Tahu tentang kondisi. Sekarang menjawab pertanyaannya Berita lagi. Apa sih yang membuat kamu ini bisa sampai kalian ini bisa survive dengan situasi seperti ini? Sekolah kan terbatas, tapi kamu punya pola pemikiran seperti itu sampai sekarang sudah bisa punya resto. Itu bagaimana awalnya? Ceritalah ke adik-adik. Kalau awalnya berat. Awalnya berat banget, soalnya harus food costing sendiri, terus bikin menu-menu, ya ambil referensi. Cuman kita gimana caranya biar bisa jadi khasnya kita, ada ciri khasnya kita sendiri. Terus waktu soft opening itu juga ya repotnya karena belum terlalu siap, cuman tanggalnya udah mepet sama deadline. Ya. Jadi waktu itu buku menu masih seadanya ya. Cuman ngeprint, dilaminating udah awalnya waktu soft opening. Tapi yang membuat keyakinan kamu bahwa walaupun ini pandemi, pasaran kelihatannya ya kadang-kadang sepi, kadang-kadang ramai kan gitu loh. Lalu saya tetap mau mendirikan konsisten untuk sampai sekarang punya resto gitu. Apa menjadi tekad awal gitu. Atau hanya coba-coba atau kalau awal-awal jujur sih nggak yakin bisa bertahan kurang dari setahun lah. Tapi kok ternyata lumayan, terus ya sambil buat belajar sih sebenarnya, buat gimana sih caranya bikin usaha
terus gimana caranya dapat hak paten, itu salah saya juga itu. Waktu PU nggak mendengarkan. Padahal ilmunya di situ semua kalau mau buka usaha. Ya. Ya, jadi jangan bolos. Kalau seperti adik-adiknya tuh ya. Kalau dulu memang pengelola usaha ya, sahabat Papi, sekarang itu sudah berganti menjadi produk kreatif dan kewirausahaan. Itu sama sebenarnya, intinya sama, kita mengelola. Sekarang mau pesan ke adik-adikmu, jadi kalau dalam pelajaran PKK terutama itu sungguh luar biasa dari bekal. Jangan skip itu step-stepnya, fungsi semua berguna lah. Memanage semuanya Ya, memanage semuanya. Apalagi kalau mau bikin brand itu harus belajar lagi. Dan ini sudah punya brand? Iya, tapi ini masih pengajuan. Masih pengajuan. Iya. Sudah berapa lama usaha ini berjalan? Besok Agustus 3 tahun. Sudah 3 tahun ya. 3 tahun ini. Sudah 3 tahun semuanya masih recommended ini ya. Iya, Sulit baliknya ada dong. Ada. Sulit. Selama berapa lama kalian mengalami masa-masa sulit? Kan ada loh dari Masa sebuah sulit. usaha mengalami masa sulit harus merintis dan sebagainya itu kira-kira berapa lama? Mungkin di tahun-tahun awal. Oh begitu lulus Karena langsung? kenapa? Begitu lulus tuh langsung? Sebelum lulus sudah buka. Oh sudah buka. Waktu COVID itu. Oh, waktu COVID. Iya. Jadi saya kan terus sering skip kawan. Tanpa video. Iya, tanpa video. Olah-olah gitu. Iya, karena masih masak buat customer kan waktu itu. Jadinya ada pelajaran yang skip juga, ya ada yang dikorbanin juga sebenarnya. Tapi lebih ke pelajaran nyata lah gitu ya. Iya. Perilakunya di situ ya. Iya. Jadi selama 1 tahun lah, kurang lebih 1 tahun itu. Iya, soalnya kan kita harus ngelihat apa namanya kayak high season waktu Natal itu gimana. Iya. Kita buka enggak waktu Natal, apa maksudnya orang-orang Natal itu pada di rumah apa pergi sama keluarga ya nggak tahu. Terus puasa kita juga lumayan ya waktu puasa ya bro. Terus sampai orderan ke cancel. Ya saya. Pakai ini juga online gitu. Kenapa? PO gitu. PO enggak, tapi ada Gojek, ada Grab, ada Shopee ya. Berarti ini sudah berjalan 3 tahun. Hampir 3 tahun Agustus tahun ini. Iya. Hanya bertiga selama dari awal buka sampai sekarang. Kalau di dapur ya bertiga. Kalau di dapur. Iya, tapi jadi pengolahan udah kamu sendiri, switch cuma dari kamu terus. sendiri. Iya, maksudnya bertiga itu. Iya. Pengolahan. Iya. Terus ada yang bantu melayani dan sebagainya. Ada. Oh, ada sendiri. Ada sendiri 2 di Bagian. kan lantai 1 sama lantai 2 ada. Oh gitu. Iya. Kapan-kapan ke sana ya sampai. Iya. Iya. Belum. Belum boleh dicoba ya. Jadi ada shiftnya apa di untuk karyawan ini? Kalau sih belum, soalnya masih masuk ke jam kerja kan. Kalau nanggung kalau mau di shift Jam dari 10 sampai jam 9. iya 11 jam berarti 11 jam kalau di shift berarti kalau cuma Ya nanggung ya, 5 jam nanggung. Betul. Kecuali kalau mau di iya sampai malam malam sekalian ya, mungkin itu bisa. Atau 24 jam gitu. Wah. Ya. Loh, Nanti siapa tahu? biaya operasionalnya ya. Ya meledak nanti. Lalu ada sosok lain nggak yang di belakang kalian yang mendukung kalian ini? Mensupport. Dalam arti ya, oke kamu stepnya harus ini, lalu ditemani lagi kamu harusnya langkahnya seperti ini. Atau hanya mereka kalian bertiga maksudnya berdiskusi ilmu-ilmu untuk mengembangkan dan sebagainya itu kamu cari referensi di mana atau kamu Ya, tanya sendiri. siapa atau memang atau melatih dari papa atau paman atau siapa atau sampai bisa Sendiri. sekarang. memang Sendiri. dia bertiga sendiri ya. Kalau untuk menu terus itu sendiri. Kalau orang tua itu yang masalah pembangunan sama isi-isinya kayak apa alat-alat gitu, alat dapur apa interior dan gitu. sebagainya. Dari Ya, Tapi itu strateginya
strategi kalian berusaha. Strategi. Pemasaran. Strategi pemasaran kita ya cuman bertiga, ya. Diskusi bertiga, nanti harus Iya. mengembangkan bagaimana Diskusi nanti kalau udah dapat bilang ke orang tua, kalau ACC ya lanjut, ya. Kalau nggak ACC ya cari lagi gitu. Apa menu andalanmu apa? Menu andalan masih apa ya Bu? Kalisius, baked rice, nasi goreng ya, nasi goreng kalisius sama baked rice. Bedanya apa tuh? Kalau baked rice itu nasi panggang itu dia ada butter rice, ada chicken katsu, ada saus keju mozzarella-nya, terus di oven. Oh, Gitu. nah, perlu dicoba dan nyoba pun. Belum jelas. Besok ya. Boleh? Menurut Kan mampir. ya, menurut kalian usaha ini menguntungkan tidak? Kalau dibilang menguntungkan, cuman untuk apanya ya, memaksimalkannya itu belum bisa, masih Belum ya. Ya, belum, masih, ya. karena tempat juga pengaruh. Jadi kan apa ya, kayak SDM-nya berarti sumber daya manusianya yang masih Belajar. kayak masih asing mungkin sama menu-menunya gitu, belum terlalu familiar. Maksudnya Nama pelanggannya. Ya pelanggannya belum terlalu familiar, maksudnya kayak misalnya pesen apa kok mau makan bruschetta gitu, masih bingung ya. Oh gitu. Ya mau makan bruschetta itu apa gitu, jadi masih kurang. Belum tahu sih seperti apa. Belum gitu. tahu rasanya itu yang gimana. gimana. Lu pelanggan sendiri itu dari mana mereka? Dari teman-teman kalian sendiri atau ada juga banyak dari luar? Temen jarang kalau. Malah jarang ya? Iya, temen malah jarang. Banyak dari luar terus. Dari luar. Kadang Pernah ada polisi. Apa? Polisi. 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 Ya. Pernah menerima kayak pesanan dalam jumlah besar? Ya, kemarin sempat. Lantai besar. Iya, sempat Berapa? dapat catering itu 230-an. 200 di handle bertiga. Di handle 3. 210. Oh iya, 210. Di handle bertiga. Iya, di handle 3. Itu masalah jam berapa? Itu soalnya Ya, dibuat itu. hari Sabtunya kan jam 5 ya? Iya jam 5 ready. Terus minggunya jam 6 pagi. Jadi ya cuma tidur sejam. Cuma tidur 1 jam terus bangun lanjut. Ya prepare lagi. Berapa kali pernah terima pesanan dalam jumlah sekian? Kurang Iya, lebih sekian. udah beberapa kali Udah nih. beberapa kali. Iya. Tapi yang paling banyak baru kemarin ini. Oh ya. Iya. Biasanya sekitaran di 60, 100 gitu. Nah kalau misalnya kamu menerima jumlah yang cukup besar itu, terus resto kamu yang kesehariannya jalan itu tetap jalan atau Tutup. Kalau yang apa? Hari Sabtu itu kan nanggung soalnya jam 5 sore. Terus kita harus ke tempatnya, jadi harus ditinggal, ya tutup. Tapi kalau yang minggu itu kan pagi. ya. Yang minggu pagi jadi jam 10 Bisa kita bisa pakai, buka. langsung buka. Iya. Walaupun malam tidur sebentar tetap Ya, tetap ya. Nah dari peristiwa perjalanan kamu hampir 3 tahun, rasa apa yang kamu rasakan saat ini? Setelah Oh. kamu walaupun menerima pendidikan ya istilahnya Ya. di SMK Pius, tapi kamu bisa menerapkan ilmu yang mungkin sangat-sangat terbatas ini dengan kreativitas kamu, apa yang kamu rasakan saat ini? Lebih apa ya? Lebih gimana ya? Dengan ya kan berarti kan dengan usaha kamu ya, dengan usaha kamu punya rasa apa bangga atau bagaimana gitu? Kalau saya sih lebih merasa kayak saya punya tanggungan gitu. Kayak ada tanggung jawab yang perlu diprioritaskan daripada Sudah bisa memilah senangan-senangan yang lain. Iya. Ya, gitu. Kalau Al-Hadi gimana? Saya gini ya, biasa aja sih.
kerjanya sama teman-teman ya. Enjoy aja. Selama ini bertiga bisa kerja sama istilahnya gitu ya. Bagaimana dengan usianya masih muda? Banyak yang usia kalian ini kan seneng jalan-jalan, ya, tetapi dengan harus tuntutan kerja jam sekian sampai jam sekian, tidur gitu, pagi kerja lagi, itu bagaimana kalian? Ada rasanya berat sekali atau enggak, apa enjoy aja kamu menikmati, atau ya juga kalau senang ya enjoy aja ya, nikmati ya kerja, tekanan menikmati selama prosesnya. Setiap proses itu mesti kan ada sesuatu yang kamu peroleh. Nah ini juga sahabat papi bisa jadi bekal utama loh buat adik-adiknya. Ya. Jadi istilahnya kalau mau sukses ya kita harus kerja keras. Kerja keras. Awalnya pasti ya. Supir baliknya. Nah bertiga nih mau tanya nih, walaupun itu mungkin sering diskusi dan sebagainya, mesti ada dong perbedaan pendapat. Ada. Nah itu bagaimana solusinya kamu untuk bisa menyamakan? Oh akhirnya ketemu nih pendapatnya kita bertiga seperti ini, sepakat. Lebih ke dipraktekin. Oh, gitu. Semua kalau saya mending dipraktekin. Yuk kita coba yuk. Ya coba dulu. Oke enggak, apa kalau oke ya masih bisa dimaksimalin enggak? Kalau bisa dimaksimalin ya dimaksimalin. Real apa contohnya yang sering terjadi Pak? Apa ya kira-kira ya? Produksi misalnya. Kita misalnya biasa produksi kan misal apa ya? Chicken wing gitu misalnya. Chicken wing itu kan kita marinasi, terus kita simmer, terus baru ditunggu dingin, terus di pack, di porsi kan masuk ke freezer, stok, terus ada yang buat dijual hari itu. Gimana caranya biar cepet, nggak selama itu tapi barangnya nggak rusak gitu misalnya. Ya kita masukin freezer, kalau waktu lagi bukaan langsung masukin ke chiller. Jadi seperti di frozen gitu. Iya, dari kalau kita closing kita masukin ke freezer biar dia frozen kan. Tapi kan kalau dimasukin ke chiller dia otomatis agak ketowing sedikit. Dari situ jadi mikronya nggak terlalu lama, jadi penyajian juga lebih cepat, jadinya ya lebih maksimal. Itu dari teknisnya ya, dari teknisnya. Biasanya kan ada dong perbedaan pendapat. Ada yang misalnya ya udahlah di mikro aja, sama aja. Cuman kan lama, apalagi mikro kan besar gitu. Ya itulah teman-teman, biasanya kalau dalam satu usaha usaha dengan ditangani oleh lebih dari satu, itu kan mesti ada perbedaan pendapat dong. Tapi bagaimana kita belajar untuk mencari solusi, justru di situ pemikiran lebih dewasa, ya tidak dituntut seperti itu, tidak saling egois dan sebagainya. Gitu. Menurut kalian ini boleh dijawab nominal atau tidak setelah lah, atau cuma aku mau tanya sebenarnya sedang atau besar, ini bagian dari motivasi kita saja. Bagaimana untuk income-nya dari usaha kalian ini? Income sih masih belum bisa semaksimal awal buka. Kalau awal buka itu lumayan. Iya. Tapi kalau pokoknya drop itu setelah PPKM. PPKM itu agak drop. Gitu. Iya. Tapi ini sudah mulai, grafiknya sudah mulai naik. Grafiknya udah mulai naik. Sudah mulai naik lagi. Lebih mending yang pelan-pelan naiknya daripada yang jelek. Gitu ya. Soalnya udah ngalami juga kan yang gitu. Oh yang awalnya gratis juga. Iya, mending pelan-pelan aja. Enggak. Semakin kesini ya semakin kesana. Semakin kesini semakin kesana kesini. Iya. Diego, kamu kan punya karyawan ya, maksudnya di luar tim kamu ini ya, ada karyawan itu sistem penggajiannya boleh itu tahu? Siapa tahu nanti kalau saya butuh karyawan, Bu, ada kelas misalnya, itu kan sistem penggajiannya seperti apa?
bulanan. Oh, bulanan. Iya, bulanan. Itu setiap hari masuk atau ada 1 minggu Satu free? bulan dua free. dua hari free. Oh, gitu. Itu juga kadang-kadang jadi yang kita obrolin juga sih. Bertiga ini. Ya kita kok ada acara, ada apa, terus kita yaudah kita tuker harinya mau apa liburnya. Gitu. Berarti Nggak pasti hari itu. oh, Oh, gitu. jadi 1 bulan ini restonya tutup 2 kali. Iya, dua kali. Tutup 2 kali. Harinya apa? Terserah kalian yang tentukan ya. Kalau hari pastinya Rabu. Rabu tutup. Rabu. Oh, berarti seperti hari ini dong. Iya, seperti hari ini. Oh. Rabu tutup. Cuman besok ini karena kita ada acara hari Minggu, jadi kita tuker Rabunya yang besok itu buka, Minggunya yang ini tutup. Gitu. Oh, gitu. Iya. Kayak istilahnya satu bulan tuh pokoknya ada 2 free gitu ya. Iya. Cukup ya. Ya. Itu untuk semuanya berarti. Kalau free gitu berarti nggak anu ya kamu apa namanya? Karena nggak ada apa namanya? Shift-shiftan ya. Nggak ada, ya. Free ya free gitu Ya, ya. free, ya, Oh, free. ya. Kalau saya nyantai kerjanya, nggak yang kayak dulu banget. Kalau dulu memang agak keras. Bisa target Ya, beratnya ya. ya. Nah kalau free-nya itu apa, liburnya itu tidak terjangkau pasti ya misalnya karena 2 minggu sekali. Iya. Lalu pelanggan itu tahunya bagaimana? Pelanggan bisa tahu lewat story IG, story WhatsApp, story Facebook. Gitu. Kita pasti sounding juga. Hmm. Kalau mau tutup atau ada halangan pasti sounding. Kebanyakan pelanggan itu usia-usia berapa yang di sana? Macam-macam ya. Dari yang kecil sampai yang tua ada. Oh gitu. Iya. Kebanyakan karena ada apa ya? Remaja. Itu gemarnya anak-anak yang muda-muda saja. Ya, remaja. Ada yang agak usia agak tua, ada yang seperti apa? Banyak kan Mungkin ya yang senang sana. SMA, SMP enggak jarang SMA terus yang kuliah mungkin sama yang udah kerja. Oh, berarti mau banyak anak muda ya? Iya. Itu berita. Mungkin Mungkin ada. tapi ya mungkin sebelum ditutup ya sahabat Papi boleh dong Mbak Al-Hadi atau Diego memberikan satu trik atau motivasi lah bagi adik-adik kita yang masih berproses di SMK Pius maupun mungkin baru mau mengalami apa motivasinya Masing-masing aja, masing-masing aja. ya Al-Hadi bagaimana, Diego bagaimana supaya punya dua apa ya dua pengalaman lah. Kalau itu kan menjadi pengalaman pribadi kalian ya, seperti apa? Monggo buat adik-adiknya nggak apa-apa. Siapa dulu? Silakan. Ya, Ini maksudnya motivasi. ya untuk adik-adiknya. Aduh saya nggak bisa memotivasi Loh, orang. kamu gini loh kan berdasarkan pengalaman ya. Iya. Kamu kan berprosesnya seperti apa sekarang kan adik-adiknya masih berjuang lah istilahnya. Toh ke depan juga mungkin ya akan menjadi wirausahawan seperti kalian. Nah, itu harus bagaimana nih buat adik-adik ini? Silahkan ya Al-Hadi bicara. Belum ada ya. Ya berikan motivasi aja nggak apa-apa. Kalau saya apa ya? Maksa sama bekerja keras itu beda. Contohnya kalau maksa terus Contohnya apa? kalau maksa itu pasti gagal. Suatu hal yang dipaksa pasti gagal. Kalau yang emang kita usaha kerja keras, ya mudah-mudahan jadilah. Jadi kalau saya sih sekarang nggak semaksa dulu. Maksa dan bekerja Keras beda. Beda. Kerja kelas itu ada sabarnya, Ada sabarnya, ada telatennya, Ya, bisa melihat lah. punya situasi. Kalau maksa tuh kok harus gitu Ya ya. kalau harus itu pasti hancurnya dia. Kalau Al-Hadi apa? Mungkin jangan mudah menyerah sama tetap berdoa. Jangan mudah menyerah dan tetap berdoa ya karena keberhasilan itu semua juga dari Tuhan, ya, Sip. pasti. Ya. Gitu. Ini
Diego ini kayak chef Sunda ya, ngomong tuh agak ada pas-pasnya gitu ya. Trompet padahal. Baik. Terima kasih Ya. Diego dan Al-Hadi yang Mas sudah Pur. men-sharingkan di pengalamannya. Ya. Dan kami mendoakan selalu semangat dan sukses terus ya usahanya. Terima kasih. Ya. Dan semoga dengan podcast ini semua atau teman-teman SMK Pius dan banyak teman juga mengenal usahanya dan kita nanti jalan ke sana mungkin Florida saya Mari Pak mampir. ya nanti mampir ke sana. Ya. Tetap yang lain jangan para semangat rajin terus ya seperti pesannya tadi. Ya. Jangan meninggalkan kelas ya karena semua ini berfungsi ya. Berfungsi. Dan skip ya. Itu sekali kata semua ini punya fungsinya masing-masing ya. Oke. Terima kasih semuanya. Semoga cita-cita kita pada sesi kali ini dapat bermanfaat dan membuka pikiran kita untuk selalu semangat dan tidak takut menjadi usahawan-usahawan muda. Tetap bersama kami di Podcast ala Pius.